سيدنا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوقت في سبيل الله راحة خير من الدنيا وما فيها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Jamaah salat maghrib masih besar dari Rahman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sore hari ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah sekuat Allah, hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai Allah yang beriman, yaitu mendirikan sholat maghrib alhamdulillah dengan berjamaah. Sholat maghrib adalah perintah Allah, berjamaah adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dari Islam, salam dari salawat selalu kita sampaikan pada Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, Habibana Syafi'ana Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha kita mengamalkan, menyampaikan, mendakwakan, mentabligkan apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lanjutkan kembali tafakkur fikih kita dan kita menzikrnya Allah, menzikrnya Rasulullah dengan mendengarkan beberapa sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa riwayat yang akan kita sampaikan ini berkenaan tentang kawan-kawan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yawmin li iblis alaihi laknatu kam ahbaba min ummati. Qala iblis ahbabi asratul nafar. Awalun al-imanul jahil wal mutakabbi wal khati alladhi la yubali min aina yaktasibil mala wa fi madain fikum wal alim alladhi sattaqal amira ala jawrihi wa tajirul kha'in wal muhtaqin wazani wa akilur riba wal bakhil la yubali min aina yasma'ul mala wa syaribul khamril mudminu alaiha. Rawahu Tabarani. Dari Anas, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Sesungguhnya dia telah bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari kepada iblis. Semoga Allah Ta'ala kam ahbabuka, iblis, berapa teman-teman kamu, min ummati, dari umatku. Qala iblis, menjawab iblis, ahbaki asyratul nafarin. Ya Rasul, teman-temanku adalah 10 golongan manusia. Awaluhum al-imamul jahil, yang
kemudian orang-orang yang menimbun bahan pokok atau barang-barang pokok, kemudian orang-orang ahli zina, orang-orang yang memakan harta riba, orang takhil yang tidak memperdulikan dari mana dia mengumpulkan hartanya, dan orang-orang yang meminum khamr dengan terus-menerus. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Baik, sama sekalian Nabi Subhanahu wa taala, hadisnya panjang, kita sedapatnya didapat sampai mana beberapa saja. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jadi namanya Abdullah. Ya, biasa para sahabat itu disebut bapaknya. Dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya, Abdullah dan Abbas. Karena bapak dengan anak ini sama-sama sahabat. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan anhu, kenapa? Yang Islam itu Umar, Khattab itu masih kafir. Beliau berkata, beliau berkata, Allah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Iblis, sedata yaumin, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Iblis. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, yang namanya setan iblis itu wujud manusia. Jadi pada zaman Nabi, pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, iblis itu wujud manusia. Untuk mewujud meraih manusia, iblis itu pura-pura jadi manusia. Itu zaman Nabi, zaman sahabat. Kalau sekarang gak payah-payah iblis wujud manusia. Kenapa? Karena manusianya sudah seperti iblis. Ya. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada iblis, sini. Kamu bukan teman-temanmu dari umatmu itu berapa? Ya, jadi Rasulullah panggil iblis, sini iblis. Berapa teman-temanmu dari umatmu? Iblis menjawab, ya Rasulullah, teman-temanku dari umatmu itu ada 10. Hadis ini sengaja kita sampaikan, semoga kita dijauhkan daripada temannya iblis. Minallahumma amin. Jadi kata iblis yang ngomong, ya Rasul, teman-temanmu dari umatmu ya itu ada 10. Yang pertama kata iblis, al-imamul jahil, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim menempati nomor pertama, pemimpin yang zalim. Ya, siapa pemimpin yang zalim? Pemimpin yang tidak memikirkan rakyat, umat dan akhirat. Jadi kan ada pemimpin adil, ada pemimpin zalim. Kalau pemimpin adil, pemimpin yang memikirkan rakyat, umat dan akhirat, itu adil. Tapi kalau pemimpin zalim, pemimpin yang tidak memikirkan rakyat, umat dan akhiratnya, memikirkan dirinya sendiri, memikirkan golongannya sendiri, memikirkan dunianya sendiri, memikirkan partainya sendiri. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin itu siapa? Orang yang diberi kekuasaan dari tingkat kecil sampai tingkat besar. Itu namanya pemimpin, amir, imam. Jadi orang yang diberi kuasa, ya diberi kekuasaan kayak RT, RW, lingkungan, ya itu sampai atas sana. Itu namanya pemimpin. Bahkan diri kita sendiri pun juga pemimpin. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian itu pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya,
Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut kami kunci, ya, tangan suruh bicara, kaki menjadi saksi, saksi suruh bicara, kaki suruh bicara, tangan menjadi saksi. Jadi ya, setiap diri sendiri itu pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kita besok hari kiamat, kita seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya ketika memimpin keluarga. Istri kita seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban dalam mengelola keluarga, keuangan keluarga. Terus kalian dengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi teman iblis yang pertama itu adalah pemimpin iman yang dolim. Bahasa sekarang itu adalah yang korupsi dan yang diktator. Jadi kita ini gak usah payah-payah yang iblis seperti apa. Kenapa? Karena manusianya sudah seperti iblis. Itu yang 9,9 triliun. Berapa lagi Pak? 300 triliun. Sekian ember. Coba sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata iblis temanku yang pertama itu adalah pemimpin yang dolim, pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan rakyat, umat dan akhirat, pemimpin yang diktator, pemimpin yang korupsi. Nah ini sekalian dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, temannya iblis. Yang pertama, yang kedua adalah takabur, orang yang sombong. Sombong itu sifatnya iblis. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, usjudu li Adam fasajadu, ya, baik qala lil malaikati, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Ta'ala ciptakan Adam, malaikat hormat kepada Adam. Kata malaikat, siap. Ila iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau hormat. Sujud di sini bukan sujud sholat, tapi hormat, memuliakan. Iblis tidak mau hormat, bahkan iblis sombong. Dalam ayat ini orang yang sombong digolongkan orang-orang yang pemimpin. Dalam ayat lain Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, iblis, kenapa kamu tidak mau hormat kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairun minhu khalaqani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik daripada iblis. Ya Allah, Engkau ciptakan aku daripada api, dan Engkau ciptakan Adam daripada tanah. Tanah mempunyai sifat di atas, api mempunyai sifat di atas, tanah mempunyai sifat di bawah. Masa yang di bawah harus hormat yang di maksud yang di atas harus hormat yang di bawah. Inilah iblis, merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling, kemudian gengsi. Jadi orang yang sombong, ya, orang yang takabur, orang yang gengsi, ya, itu adalah kawannya iblis. Dan iblis sendiri yang ngomong, kawanku bertakabur, orang yang sombong, orang yang takabur. Terus kita bilang dalam Subhanahu wa Ta'ala, sombong dan takabur itu menjadi sifatnya iblis. Kemudian yang ketiga, siapa temannya iblis? Kata iblis, al
ya kayak dermawan itu dicintai oleh manusia, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, lalu dari neraka. Tapi ini temannya iblis, orang kaya yang tidak memperdulikan, tidak peduli bagaimana caranya mengumpulkan harta, mendapatkan harta, yang penting dapat. Wa fima la yunfiqu, dan yang kedua ya orang kaya yang tidak memperdulikan kemana ia menginfakkan atau membelanjakan. Udah caranya nggak halal, cara mendapatkan yang nggak halal, kemudian digunakan pun juga untuk maksiat. Ini orang kaya temannya iblis. Hanya di TV, di TV. Saya nggak ngomong di Jakarta, di TV. Nggak tahu di TV itu gimana, di TV. Tapi sekarang nggak ada suara ya. Jadi temannya iblis yang ketiga itu orang kaya, ya, orang kaya, ya, yang mendapatkan hartanya tidak peduli apakah halal sekali. Yang penting dapat banyak. Setiap dapat banyak, ya, setiap dapat banyak, tidak memperdulikan yaitu apa, mengeluarkan kemana. Dan sekalian dengan SWT dikeluarkan untuk yaitu apa, bermaksiat, bagian ketiga. Itu temunya iblis yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-alim, orang alim, ulama, ustaz. Yang bagaimana? Alladzi sadaqal amiru ala jawri. Seorang ulama, seorang alim, seorang ustaz yang membenarkan keputusan pemerintah, ya, keputusan pemerintah, kemudian peraturan pemerintah, ya, yang peraturan itu adalah melanggar syariat. Terus lalu Subhanahu wa ta'ala, hati-hati jadi majelis ulama Indonesia, jadi majelis ulama hati-hati, ya, bisa menjadi temannya iblis lagi, ya, ketika yaitu apa, mengeluarkan fatwa untuk yaitu apa, mendukung kebijakan yaitu apa, pemimpin pemerintah yang zalim. Terus kalian dapat Subhanahu wa ta'ala contoh, ya, contoh SDSP, apa itu SDSP itu? Sumbangan sosial berhadiah. Nah, itu kan perjudian. Kalau majelis ulama mengeluarkan fatwa halal, nah ini temannya iblis itu, temannya iblis. Jadi seorang ulama, ya ini mengeluarkan fatwa yang isinya membenarkan kebijakan pemerintah yang zalim. Itu iblis. Yang ngomong iblis itu sendiri, bukan Rasulullah. Iblis itu sendiri ngomong. Temanku yang berikutnya adalah orang alim yang mengeluarkan fatwa, ya, untuk membenarkan keputusan apa pemimpin ataupun amin ataupun imam ataupun pemerintah yang keputusan itu adalah bertentangan dengan syariat. Itulah ulama namanya iblis. Yang berikutnya, tajirul khainu, tajir pedagang khainu yang curang. Banyak pasar namanya iblis itu. Pedagang yang curang. Seperti apa pedagang yang curang? Kalau terima barang, ya, kalau terima barang, ya, contoh gula, terigu, ya, sekilo. Nah, itu lebih dari sekilo. Itu kalau beli. Ya, kalau jual
Terus banyak para pemulak itu yang timbul minyak, timbul gula, timbul terigu. Terus dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena punya modal, akhirnya apa? Barang dibeli semua, akhirnya langka di peredaran. Setelah langka, harga naik. Ketika naik, ia dikeluarkan dengan mendapat untung yang berlipat ganda. Ini temannya iblis. Dan mutakin orang yang beribu. Makanya ya, di TV itu BBM kebakaran pagi, ya, BBM nimbun solar, nimbun pertalite, ya, kebakaran. Terus masalah orang tidak beridul dengan perbuatan itu karena menimbun barang pokok. Ini adalah mensesatkannya itu umat. Ini temannya iblis. Yang berikutnya azan, ahli zina dan teman-temannya. Sekarang ada suatu malam yang menyediakan tempat yang apa namanya itu yang akun, yang punya akun banget, yang punya akun. Dan sekarang kan canggih banget online sekarang. Terus suatu pelakunya menyediakan tempat, kemudian yang memfasilitasinya. Nah, ini temannya iblis semua. Teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam riwayat, ya, di dalam riwayat, di mana di situ terjadi pembunuhan, di situ hanya kemaksiatan. Di mana terjadi pembunuhan, di situlah hanya tempat maksiat perzinahan. Sekalian akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi temannya iblis itu adalah orang yang ahli zina dan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya akil riba, orang yang memakan harta riba, yang menjadi saksi, yang menulis, yang mencatat, dan teman-temannya. Dalam kajian fikih, riba itu seperti apa? Seorang berhutang mensyaratkan ketika mengembalikan saya tambah sekian. Contoh saya utang 1 juta Pak Haji, minta tolong sebulan, nanti saya akan kembalikan 1.300.000, 1.200.000 itu disepakati ketika akad, ya, maka 200.000 itu jadi riba. Kenapa? Tambahan yang disepakati ketika akad. Yang kedua, Pak Haji, saya minta tolong utang 1 juta sebulan. Pak Haji ngomong dengan saya, Pak Ustaz, nanti kalau mengembalikan tambah 200.000 ya. Ya, 200.000 yang disyaratkan ketika mengembalikan dan disepakati kedua-duanya, maka 200.000 itu jadi riba. Nah, sekarang Pak Haji minta tolong saya betul uang 1 juta langsung ya, apa itu sebulan Pak, nanti saya kembalikan insya Allah. Langsung Pak Haji keluarkan, nggak mensyaratkan apa-apa, nggak mensyaratkan nanti saya nambah. Pak Haji juga bilang nanti proses mengembalikan sekian ya. Ketika saya mengembalikan, saya tambah 50.000 dan tambah 50.000 atau 25.000 sekedar sebagai rasa terima kasih dan sepantasnya halal. Kenapa? Karena tambahan itu tidak disepakati ketika akad dan wajar. Nah, kalau 200.000, 300.000 kan kurang ajar, makanya jadi riba. Jadi orang yang memakan harta riba, ya dalam kasus utang piutang mensyaratkan tambahan sekian, ya, itu namanya riba. Jadi orang yang memakan harta riba, yang menulis, yang mencatat, yang menjadi saksi
Sekarang Allah Subhanahu wa taala itu menjadi temannya iblis. Ya, orang yang jahil itu orang yang tidak berinfak dan bersedekah. Ya. Dalam riwayat lain orang yang jahil itu temannya Qarun. Tidak hanya iblis saja temannya Qarun. Yang Qarun itu tidak membayar zakat, infak dan sedekah. Allah murka, akhirnya apa? Hartanya dan korunnya ditenggelamkan ke bumi. Maka kalau ada orang yang pun dapat kaki namanya harta karun. Terus sekarang akan Allah Subhanahu wa taala jadi orang tahir, dia tidak mau itu membelanjakan hartanya, tidak mau berinfak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Ya, itu menjadi temannya iblis. Yang terakhir, yang ke-10, wasabiqul khamri al-mu'minu alaiha. Pemabuk. Kullu muskirin haramun wa in qalla. Setiap yang memabukkan itu haram walaupun sedikit aja haram, apalagi banyak. Kadang-kadang kita bertanya, kan gak mabuk, walaupun gak mabuk, tapi kalau sakti memabukkan, maka jadi haram. Dan orang yang peminum, pemabuk itu menjadi temannya Isabul khamri rasulullah kulli khati'atin. Orang yang minum minuman keras itu pangkal daripada yaitu kemaksiatan. Bagaimana bisa garsiso? Garsiso tadi di pesantren biasa diceritakan garsiso. Garsiso itu setelah minum minuman keras maka semua maksiat dia kerjakan. Membunuh dia dan lain-lain sebagainya. Makanya orang yang melanggengkan minuman keras, pemabuk itu menjadi temannya iblis. 10 golongan manusia yang menjadi temannya iblis ini sengaja kita sampaikan supaya kita menjauhinya, supaya itu kita jauh daripada itu perbuatan-perbuatan iblis. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau kita mau lihat iblis gak usah jauh-jauh. Itu 10 aja itu menjadi temannya iblis. Sekali SWT setelah kita sampaikan, setelah kita tahu, semoga kita dijauhkan daripada teman-temannya iblis. Amin. Dalam Al-Quran fastanibu, jauhi, jangan dekati. Kenapa? Kalau dekat nanti ya mau nyoba. Jadi sekali lagi jam 9 Allah Subhanahu wa taala ya diibaratkan orang mengembala kambing. Dekat dengan tangan maka kambing akan makan. Begitu juga kalau kita dekat temannya iblis nanti juga ikut jadi temannya iblis. Maka fastanibu la'allakum tuflihun. Mari kita janji semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Baik, semoga menarik Pak. Jam 7 masih ada waktu sampai bisa. Sebagaimana biasa pengajian kita pada bagian yang kedua adalah diskusi dialog. Mungkin ada yang disampaikan, ada yang ditambah yang masih bersama dengan materi teman-temannya iblis, ataupun di luar materi yang kami sampaikan yang masih berbisa ibadah malam masalah datang untuk ini sebagaimana biasa Rasulullah setiap memulai sesuatu yang ada nilai yang baik di sesuatu yang awal dari sebelah kanan. Silakan disampaikan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, mau saya tanyakan Pak Ustaz, kebanyakan pegawai itu meminjam uang dari bank-bank itu termasuk bagaimana itu Pak? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Banyak pinjam uang dari bank-bank dari BNI apa itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, yang sekali Subhanahu wa taala kata Pak Haji Abu Bakar ya, mohon maaf Bapak-bapak, alhamdulillah sudah pensiun kan. Kata Pak Haji Abu Bakar, enggak Ustaz. Kenapa? Kalau ya nyekolahkan itu enggak punya rumah, enggak punya motor, enggak punya mobil,
nabung sekian, contoh rumah ini harganya 100 juta Pak Haji, ya sudah sekian, umur 100 juta harganya 200 juta Pak Haji, jadi kecil-kecilan. Akhirnya bagaimana? Bismillah, ya jamaah kita yang masih dinas, ya itu butuh keperluan yang mendesak, pokok. Akhirnya apa? Mengambil jalur darurat tentang bagaimana akadnya supaya sah dalam fikih. Saya beli rumah, saya beli motor, saya beli mobil, ya saya mau beli cash sekian, dibayari oleh pihak ketiga, saya cicil. Nah ini untuk mengesahkan akad aja dalam fikih seperti itu. Ambillah jalan ini darurat. Yang masalahnya ini darurat ketagihan Pak Haji. Nah ini motor lunas, pengen mobil lunas, pengen rumah lunas, pengen ruko. Nah ini namanya kejerat Pak Haji, ya. Kejerat. Makanya Mas Tani kalau bisa dihindari, ada fatwa, ada takwa. Kalau fatwa darurat boleh, tetapi kalau takwa hindari. Kita ini kan mau belajar takwa ini. Kita ini mau menuju takwa, jadi lebih baik hindari yang berhubungan dengan tadi. Bagaimana masalah pegawainya Pak Haji? Pegawai pada bank itu statusnya apakah termasuk golongan yang bagaimana itu? Baik, yang sekali Subhanahu wa ta'ala, seorang pegawai ketika dia bekerja sebagaimana tupoksinya, kewajibannya, kemudian dia mengambil yaitu apa haknya, ya diperbolehkan. Akan tetapi yang lain-lain diambil, dia nggak boleh. Sekali melakukan Subhanahu wa ta'ala, ada seorang direktur bank di Pakistan. Ya. Dia datang kepada mufti Pakistan. Mufti, saya minta fatwa. Saya akan keluar daripada pekerjaan saya. Saya seorang direktur, kalau kita BRI lah, ya Bank Limited of Pakistan, BRI lah kalau kita. Datang ke seorang mufti Pakistan, minta fatwa. Saya akan keluar. Kata mufti, jangan. Kata mufti itu, kamu jangan keluar dari pekerjaan kamu. Loh, kenapa mufti? Kalau kamu keluar dari pekerjaan kamu, ya, nanti yang ngajak sholat, di kantor kamu siapa? Yang ngajak dakwah amar ma'ruf nahi munkar nanti tanggal 10 Muharram, santunan yatim piatu tiap bulan, menyampaikan dana CSR itu siapa? Yang ngajak amar ma'ruf di kantor kamu siapa? Kamu bekerja, ya, sebagaimana apa pekerjaan kamu, dan kamu terima haknya, yang lain-lain jangan kamu ambil. Itu fatwa seorang mufti di Pakistan. Jadi para sama kita pekerja yang bekerja dunia itu dia saja bekerja apa pekerjaannya, ambil apa haknya, yang lain-lain nggak usah diambil. Ketika ada yang lain dan yang lebih baik, itulah yang diambil. Tapi kalau memang belum ada, jangan sampai yaitu keluar, nanti malah yaitu tidak ada yaitu aktivitas yang pada akhirnya malah jadi masalah. Itulah yang saya ambil, yang saya ambil fatwa daripada seorang mufti di Pakistan, dan fatwa itu disebarkan yaitu pada seluruh negara. Jadi sekali lagi seorang mufti Pakistan mengeluarkan fatwa seorang pegawai yang bekerja di dunia itu, ya sudah, kerjakan apa pekerjaannya, ambil apa hanya sudah, dan niatlah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, diajak di kantor untuk yaitu sholat berjamaah, taklim, 3 hari keluar, lain-lain sebagainya. Itu yang untuk dijelaskan ke rumah, karena ini
sisihkan ini. Masalah sensitif ini, masalah sensitif. Ini. Pak Tris sampaikan. Ya, kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya pertama, pemimpin yang terjadi di negara kita sudah ketahui bahwasanya kalau kita ada orang mencuri ayam, gebukin sampai mati. Tapi kalau orang yang korupsi atau ini kan, ini yang sebenarnya termasuk salah satu pemimpin atau bahasanya itu tajam di bawah, tumpul ke atas. Apakah termasuk dari pemimpin korupsi yang dolim itu siapa? Kalau seperti ini, apakah yang menetapkan peraturan atau bagaimana sistemnya atau bagaimana itu kalau yang hukum, masalah hukum ini Ustaz ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah takhir ini kenyataan di lapangan itu agak sulit kita menggunakan pelit atau tidak karena ada suatu misalnya si A pinjam barang atau pinjam uang kopi karena ini pintu pengen kasih setelah ditagih enggak susah gitu apa pinjam barang kemudian kalau nggak ditagih nggak dikembalikan atau lupa saya nggak tahu ini. Nah akhirnya nggak mau pinjemin lagi. Nah ini apa termasuk salah satu bakhil atau pelit itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah Subhanahu wa taala ya sistemnya bagus, tetapi yaitu apa? Oknumnya yang nggak bagus. Ya, sistemnya bagus, undang-undangnya bagus. Pasal sekian, ya kasus ini masuk pasal sekian, hukumannya sekian. Sistemnya bagus, tapi apa? Pelaksananya yang nggak bagus, dolim. Nah ini termasuk menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dolim. Contoh, kalau maling ayam, nah ini yang ahli hukum kan tahu ini pasalnya. Ini mana advokat kita ini? Mana Pak Hamidi, mana Pak Hamidi? Masuk umroh ya? Mana Pak Haji? Belum datang, belum pulang ya? Umroh ya? Ya kan tahu itu. Ya, BB-nya sekian. Berarti pasalnya ini, ancamannya ini. Udah, ini kan sistem, undang-undangnya bagus. Masalahnya yaitu apa? Oknum. Permainan, lobby. Nah ini, dolim ini. Yang pada akhirnya apa yang terjadi Pak Haji? Maling ayam babak belur, tapi yang 9 triliun. Ya, kita ini orang bodoh, bukan ahli hukum. Ya, bukan ahli hukumnya berapa itu? 300 triliun Pak Haji. Cuma 6 tahun ya. Harusnya mati itu. Nah, kan gitu loh. Nah, itulah. Jadi sistemnya bagus, tetapi pelaku sistem yang enggak bagus, yang dolim tidak, yaitu apa? Melaksanakan yaitu apa tadi? Undang-undangnya tadi apa? UHAP ya? Atau apa hukum pidananya itu? Berarti apa Nah, yang pertama, yang kedua, kasus memang fitnah zaman akhir seperti ini Pak Haji. Kalau zaman Nabi, ya zaman Nabi hutang siang ketemu malam nggak bisa tidur, itu zaman Nabi, zaman sahabat. Kalau sekarang hutang ketemu ya sajak baik ya malam nyak tidur, bahkan lupa dengan hutang itu Pak Andi, ditagih iya ya saya hutang ya. Nah, akhirnya apa? Nggak diutangin lagi. Yang menjadi pertanyaan, nggak utangin apa termasuk bahil? Ya enggak, kasus. Ya, pasti di kantor banyak yang utang Pak Presiden. Iya. Ini Pak Haji kemarin belum dibayar, masih mau utang lagi. Nah, inilah akhir zaman. Jadi sekali lagi kata Nabi,
Utang boleh, tapi kalau bisa jangan. Kenapa? Siang ketemu malu, malam nggak bisa tidur. Itu kan dulu. Kalau sekarang siang jojo, malam nyenyak. Bahkan dengan utang itu apa? Biasa. Makanya jauhilah daripada muamalah utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza taqaytum bidin faktubu ila ajalin musamma. Orang yang beriman, seandainya mau utang piutang, catat. Faktubu ila ajalin musamma, catat utang sekian, dicicil sekian, catat, ini buktinya. Makanya belajar administrasi, akuntansi itu tidak menyalahi daripada Quran. Kan ada jurusan manajemennya Pak dia, manajemen, akuntansi, sama lagi itu. Ya, administrasi itu tidak menyalahi Quran. Karena apa? Quran faktubu ila ajalin musamma, catat dari ayat ini, yaitu apa? Keluarlah hukum, yaitu apa? Belajarlah administrasi. Terus apa lagi Pak Haji? Manajemen, belajar akuntansi. Untuk yaitu apa? Menjadi bermuamalah yang atas ini cukup baik, apa-apa. Tepat mungkin waktu Isya tidak dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala surga daripada teman-teman yang bisa. Amin Allahumma